Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, selalu bersalam, selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, perang antara Ukraina dan Rusia sudah terjadi hampir 1 minggu. Andai saja presiden keturunan Yahudi, presiden Ukraina, lunak sedikit kepada Rusia, mungkin peperangan tidak akan pernah terjadi. Sahabat dakwah, peperangan pun akhirnya tak dapat dihindarkan. Kota-kota di Ukraina pun luluh lantak dibombardir oleh Rusia. Namun kita tidak akan membahas masalah itu, kita akan membahas tentang dosa-dosa Presiden Ukraina terhadap umat muslim yang melarang umat muslim mengenakan hijab di tempat-tempat sekolah, dan juga yang selalu mendukung Israel untuk membombardir Palestina. Sahabat dakwah, berikut adalah video ulasannya. Sebelum itu jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga komentar Anda. Pria kelahiran Kryvyi ini merupakan keturunan Yahudi dari seorang kakek veteran Perang Dunia Kedua. Ayahnya bernama Alexander Zelensky, seorang ahli komputer, dan ibunya Rima Zelenska, seorang pekerja teknik. Meskipun tengah melambung namanya, tahukah Anda, rupanya sejumlah kebijakan Zelensky seringkali bertentangan dengan dunia Islam? Seperti baru-baru ini, media sosial tengah dihebohkan dengan cuitan lama Zelensky yang secara terang-terangan mendukung Israel semasa perang melawan Palestina. Dalam akun Twitter pribadinya @zelenska_ua 12 Mei 2021, Presiden sekaligus mantan pelawak tersebut menuding Palestina melakukan penyerangan kepada Israel secara membabi buta. Ia menganggap warga Israel adalah korban atas penyerangan di jalur Gaza. Padahal sebaliknya, Israel lah yang terus-menerus menjadi agresor dengan penyerangan dan penggusuran paksa. Pembelaan Zelensky terhadap kebijakan Israel tak sampai di situ. Pada tahun 2020, pria berusia 44 tahun memutuskan untuk mundur dari Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Israel. Dikutip dari The Jerusalem Post 6 Januari 2020, Ukraina meninggalkan Komite PBB terkait pelaksanaan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina. Bagi Zelensky, komite yang berjumlah 25 negara terus memperjuangkan Palestina dan mengkritik negara Israel terkait masalah hak asasi manusia. Hal ini menjadi dasar Zelensky yang notabene Yahudi untuk keluar dari Komite PBB tentang hak-hak Palestina. Maka atas kebijakan tersebut, Kementerian Luar Negeri Israel memberikan sanjungan kepada Ukraina karena mundur dari Komite Anakronistik Anti-Israel, di mana pada cuitan Twitter mereka menulis, "Kami mengucapkan selamat kepada Ukraina karena menghentikan keanggotaannya di Komisi PBB terkait hak Palestina." Di tengah ketegangan Rusia dan Ukraina yang kian memanas saat ini, Zelensky pun meminta Israel untuk menjadi mediator negosiasi dengan Rusia. Permintaan ini langsung disampaikan Duta Besar Ukraina untuk Israel, Yevgeny Korinichuk, kepada Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Pasalnya, Israel dipercaya menjadi satu-satunya negara demokratis yang memiliki hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina. Apalagi Zelensky adalah seorang Yahudi yang telah setia membela negara Israel. Ia harap Israel dapat menjadi penengah di antara negara yang sedang berkonflik. Menanggapi permintaan tersebut, Israel dikabarkan akan mengirim bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terkena dampak dari invasi Rusia di Ukraina. Otoritas Israel berencana akan mengirim 100 ton peralatan bantu seperti alat medis,
tenda dan sistem pemurnian air. Meskipun langkah ini benar, tapi di satu sisi justru memantik keresahan umat Islam di seluruh dunia. Bagaimana tidak, bagai gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di lautan terlihat. Sejak puluhan tahun lalu, Israel membombardir tanah Palestina yang tanpa disadari telah menghilangkan ribuan nyawa. Tak sedikit pun ada rasa kemanusiaan. Sahabat, itulah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Presiden Ukraina kepada umat muslim yang selalu mendukung Zionis Israel untuk membantai rakyat Palestina hingga saat ini. Dan ia pun akhirnya mendapatkan batunya. Negara Ukraina saat ini sedang dibombardir oleh negara Rusia. Sahabat, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kita tentang dunia dan kasar Islam. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga komentar Anda. Dan jangan lupa ikuti akun Medsos Dakwah Harian di media sosial seperti di Twitter, Facebook, juga di Instagram.